Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Percayalah kepada penyelenggaraan ilahi. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, Santo Yosef Freina de Metz adalah misionaris sulung Serikat Sabda Allah dan merupakan misionaris sejati. Ia disebut misionaris sejati karena sekali diutus untuk mewartakan Injil di tanah Cina, ia tidak pernah kembali ke tanah asalnya sampai ia wafat. Walaupun ia harus menerima banyak tantangan yang menyakitkan, rasa cintanya kepada tanah misi lebih kuat dari rasa sakit yang ia terima. Santo Yosef ibarat hujan yang turun ke bumi dan tak pernah kembali ke langit dalam bentuk hujan. Ia kembali ke pangkuan Allah, serikat, dan keluarga dengan membawa jiwa-jiwa yang ia selamatkan selama pengabdian dan karyanya di tanah misi. Santo Yosef adalah orang yang beriman dan percaya kepada penyelenggaraan ilahi, dan itulah yang membuat dia kuat di tanah misi dan membuat namanya terdaftar di surga. Saudara-saudariku terkasih, percaya kepada penyelenggaraan ilahi adalah kunci dalam menjalani hidup. Alasannya, Yesaya menegaskan bahwa firman Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang ia taburkan dalam kehidupan manusia tidak pernah gagal. Cara kerjanya begitu misterius dan hampir tak terasa dalam hidup sehari-hari. Hanya orang-orang beriman yang mampu merasakan penyelenggaraan ilahi dalam setiap nadi hidup mereka. Apa yang ia suruhkan selalu berhasil. Demikian kata Yesaya. Tuhan Allah mengetahui apapun yang kita perlukan. Demikian kata Yesus ketika ia mengajari murid-muridnya berdoa. Hal ini dikatakan Yesus agar para murid benar-benar percaya kepada Allah ketika mereka berdoa. Sehingga doa-doa itu lahir dari iman, bukan dari trik untuk mempengaruhi Tuhan dengan banyaknya kata-kata atau kalimat. Yesus mau menegaskan bahwa kata-kata itu tidak terlalu kuat untuk mengambil hati Tuhan. Yang penting adalah percaya kepada penyelenggaraannya dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Berkat tidak akan lari dari orang yang percaya pada penyelenggaraan Tuhan dan yang selalu hidup berdamai dengan sesamanya. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan menaburkan sabdanya di dalam panggilan hidup kita masing-masing, dalam pekerjaan, relasi, dan sesama kita. Percayalah kepada Allah bahwa Dialah yang menyelenggarakan semua bentuk kehidupan yang baik tersebut.
Dengan demikian, kita tidak akan begitu mudah meninggalkan pekerjaan yang kita perjuangkan dengan susah payah hanya karena kita tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Kita tidak akan meninggalkan keluarga kita hanya karena ada tantangan dan kesulitan atau tidak sepaham. Kita tidak akan menaruh dendam kepada sesama hanya karena kita diperlakukan tidak adil. Santo Yosef begitu setia di tanah misi dan menyelesaikan sisa-sisa hidupnya dalam pengabdian dan pelayanan di tanah misi karena ia percaya akan penyelenggaraan ilahi dan ia memeliharanya dalam hidup doa dan juga dalam pelayanannya terhadap sesama manusia. Tuhan memberkati kita semua.